Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Sore Sapa Psikologi. Ya, hari ini adalah podcast pertama dari Fakultas Psikologi UAD dan kita akan membahas banyak tema tentang seputar seputar psikologi. Nah, perkenalkan nama saya Rinda Kumalwati, biasa disapa Mbak Rinda sebagai dosen Fakultas Psikologi dan juga sudah kedatangan tamu kita di hari ini. Selamat datang Mbak Hasna Uzekiah, biasa disapa Mbak Hasna ya sebagai dosen Fakultas Psikologi dan juga konsultan di perusahaan. Gimana kabarnya Mbak Hasna di sore hari ini? Alhamdulillah super baik, super sehat. Oke, alhamdulillah. Aktivitasnya akhir-akhir ini apa Mbak? Pas lu sih, ya biasa sih Mbak Rinda ngajar, terus habis itu ketemu klien, terus apa lagi ya? Ya ngasesor juga gitu. Oke, beragam ya aktivitasnya ya. Apa aja dikerjain lah Mbak. Oke, good. Tapi tetap semangat ya Mbak untuk sore-sore hari ini berbagi sama teman-teman di podcast Sore Sapa Psikologi. Gimana Mbak perasaannya ketika mungkin dikontak untuk boleh tolong sharing gitu ya di podcast pertama ini? Aku senang sih Mbak Rinda jujur ya. Karena ini ngomongin tentang Gen Z ya, dimana sekarang kan kalau ngajar mayoritas kan mereka Gen Z gitu. Ya, betul. Ini topiknya tentang sesuatu yang memang aku sering temui tiap hari dan aku butuh juga apa ya, pendalaman mereka itu sebenarnya itu karakternya itu seperti apa sih dan bagaimana men-treat mereka, karena bagaimanapun juga kan mereka tetap customer kita ya sebagai dosen, tapi mereka itu mahasiswa, tapi mereka bagaimanapun juga merupakan customer kita. Oke, wah pas ya berarti ya Mbak ya kita sore hari ini bahas tentang Gen Z gitu ya, khususnya dalam setting pekerjaan juga gitu ya. Nanti kan ketika mereka lulus juga masih jadi Gen Z yang berada di tempat kerja, karena mungkin juga sekarang kalau saya baca gitu ya, terus juga banyak info yang beredar bahwa memang ya Gen Z sudah mulai masuk di tempat kerja gitu ya Mbak ya. Oke, mungkin kita mulai membahas dari kalau misalnya tadi Mbak Hasta pernah cerita bahwa oh ya sekarang mahasiswanya juga Gen Z misalnya gitu ya. Ada banyak gitu ya Mbak ya preferensi yang mungkin mengatakan Gen Z itu usianya dari tahun lahir sekian sampai dengan sekian. Ada yang bilang dari 97 sampai dengan 2012. Ada juga yang mulainya dari 99 atau 95 misalnya kayak gitu. Nah mungkin boleh Mbak diceritakan sebenarnya perspektif untuk kita bisa mengatakan seseorang itu dalam generasi Z gitu ya, itu dari tahun berapa sih sampai dengan tahun berapa Mbak? Oke. Nah, kalau dari beberapa sumber ya sebenarnya sih belum ada sumber yang pasti banget kayak fix gitu. Oh, generasi Z itu tuh dari umur tahun sekian sampai sekian. Ya, cuma beberapa sumber yang aku baca yang memang sering dipakai itu yang termasuk dalam generasi Z itu adalah orang-orang yang dengan kelahiran tahun 97 sampai tahun 2012. Setelah itu udah masuk ke generation Alpha dan sebelum 97 itu masuknya ke milenial. Nah, ini udah masuknya apa? Berarti konsentrasi itu Gen Z. Gimana Mbak juga kan dia masih masuk Gen Z ya? Bisa dibilang. Masih masuk ya. Oke, berarti kita akan membicarakan tentang kita berdua aja gitu ya. Kita membicarakan tentang kita berdua. Oke. Nah, oke, berarti kita sepakati ya Mbak ya bahwa ternyata untuk Gen Z itu lahirnya di tahun 97 sampai dengan di 2012. Nah, which is berarti sekarang ya seusia saya dan juga rekan-rekan itu juga berarti ya. Ya, kita mulai masuk late milenial. Late milenial lah ya, yang sudah masuk di dunia kerja. Nah, kemudian Mbak gitu mungkin banyak juga nih ya di sosmed gitu ya, atau mungkin di sumber-sumber berita bahwa katanya ini juga dari pertanyaan yang sudah kami rangkum, ada yang stereotip terhadap Gen Z itu cukup lumayan banyak ya. Mereka bilang bahwa kalau Gen Z itu cukup lemah gitu ya, nggak bisa ditekan sedikit pindah kerja misalnya gitu, cari tempat yang lebih bisa sesuai sama mereka value-nya, atau mungkin cari yang bisa work life balance misalnya gitu, terus yang kerjanya fleksibel. Ada banyak. Kemudian salah satu yang paling melekat juga adalah yang seneng digital misalnya gitu.
Nah, mungkin dari pengalaman Mbak Hasna ya sebagai konsultan di perusahaan, kemudian juga memang seseorang yang mendalami psikologi industri, boleh diceritakan Mbak dari pengalaman Mbak sebenarnya yang Mbak temukan seperti apa, kemudian ternyata bener gak sih gitu, boleh Mbak. Oke, kalau aku mungkin membaca beberapa literatur dan juga dari hal yang aku temui ya, sering klien aku tuh juga di beberapa perusahaan tuh juga mengeluh gitu karena ini gimana ya cara nge-treat gengsinya. Kadang mereka berpikir bahwa aku udah merekrut susah-susah gitu ya, terus aku udah kasih training, ternyata orangnya tuh pindah tempat kerja lain. Jadi ngerasa kayak investasiku nih sia-sia nggak sih kayak gitu-gitu. Nah, memang kita punya tren yang berbeda ya dengan generasi milenial sebelumnya, di mana ini kan sebenarnya banyak peralihan dari generasi milenial ke generasi Z, dan di dalam perusahaan itu berarti ada dua generasi ya saat ini, biasanya adalah generasi milenial dan juga generasi Z ini. Jadi mereka sering ada perbedaan ya, perbedaan dalam sistem kerja, mungkin dalam hal komunikasi gitu. Nah, kita penting ngomongin yang milenial dulu ya. Oke, generasi biar tahu nih, karena kadang-kadang tuh agak tumpang tindih gitu karakternya tuh seperti apa gitu. Nah, kalau dari milenial itu sendiri, mereka yang pertama itu suka kerjaan itu multiple job roles. Jadi dia nggak cukup di kerja satu doang. Bisa mungkin ditanyakan ya ke teman-teman yang punya rekan kerja yang masih dalam generasi milenial, mereka cenderung lebih suka kerjaan itu tuh, misalnya dia kerja full time di sini nih, tapi di luar tuh dia punya pekerjaan freelance yang lain ya untuk menambah pemasukan gitu. Nah, yang kedua cenderung lebih suka kerjaan yang online base. Nah, mungkin ini ada kaitannya juga ya Mbak Rinda dengan saat kita mengalami yang namanya masa COVID kemarin. Karena masa COVID itu banyak tuh karyawan milenial yang mulai shifting yang tadinya dia dari kerja secara offline, terus akhirnya sebenarnya dikerjakan secara online. Mereka melihat bahwa ternyata kerja secara online ini lebih efisien nih, gitu ya. Nah, tapi ini berbeda dengan teman-teman di generasi Z, di mana generasi Z itu mereka cenderung menyukai komunikasi yang lebih personal. Kalau misalnya kita kerja secara online gitu kan kurang personal ya komunikasinya, gitu. Kayak kita terbatas lah dengan teknologi. Tapi kalau teman-teman di generasi Z itu mereka cenderung suka pekerjaan itu yang memang punya ada komunikasi secara personal gitu. Berarti implikasinya adalah semisal ya mereka melakukan kesalahan, nah kita itu bisa memberikan feedback itu secara langsung, bukan yang di depan umum gitu. Jadi kita secara langsung, secara personal, tentunya dengan bahasa yang membangun. Takutnya nanti kalau kita dengan bahasa yang mungkin sedikit menyinggung, nggak lama nanti dia keluar kayak gitu-gitu. Jadi ada bahasa-bahasa personal ya yang kita sampaikan ke generasi Z. Nah, kemudian tadi kalau di milenial itu suka multiple job roles, nah kalau di Gen Z mereka cenderung mencari pekerjaan yang sesuai dengan value-nya mereka. Jadi semisal nih ya Bapak Ibu sekalian tuh punya anak di generasi Z gitu ya, kita udah tahu nih kalau bahwa mereka tuh cenderung cari pekerjaan itu yang memang sesuai dengan value mereka. Jadi jangan dipaksain kalau dia itu nggak mau bekerja sesuai dengan tuntutan orang tuanya gitu, karena itu sering sekali terjadi. Bahkan sampai sekarang pun kalau ditanya, kamu mau pekerjaan ini karena siapa sih? Ini karena orang tuaku, tapi di situ dia nggak betah. Kan itu kan juga kasihan juga ya buat teman-teman generasi Z seperti itu. Jadi mereka cenderung mencari kerjaan yang memang valuable buat mereka. Itu. Nah, kemudian tadi ya ngomongin soal milenial, mereka suka kerjaan itu yang lebih kolaboratif. Gitu ya, sama teman-temannya lebih kolaboratif gitu. Nah, Gen Z itu kan sebaliknya, mereka cenderung lebih suka mengerjakan itu, udah deh aku kerjain sendiri dulu daripada aku kolaboratif sama. Nah, itu yang sering aku temui ya Mbak Rinda. Memang beda-beda tipis. Kadang mungkin orang itu merasa bahwa aku tuh milenial, tapi di satu sisi aku juga punya karakter yang Gen Z gitu ya, karena memang ini tuh nggak bisa digeneralisir gitu. Kan ngomongin soal karakter, dan setiap orang itu kalau di psikologi kita belajar bahwa setiap orang itu punya yang namanya individual differences. Jadi meskipun teman-teman itu ada dalam satu kelompok tertentu gitu ya, nggak bisa nih digeneralisir, ini kelompok ini tuh punya karakter kayak gini. Enggak, kan setiap orang pasti punya personality yang berbeda-beda gitu. Jadi ini tuh gak bisa digeneralisir gitu ya. Namun mungkin ini adalah statement dari
kebanyakan orang seperti ini di generasi yang milenial maupun generasi seperti itu. Oh, oke. Wah, itu tadi ya, kita bisa bedain. Memang generasi yang milenial dan juga generasi yang Z gitu, Gen Z itu punya perbedaan ya Mbak ya dalam bentuk mungkin perilakunya di dunia kerja gitu ya, tapi juga memang gak bisa di generalisir bahwa oh semua milenial itu pasti seperti itu, atau oh semua Gen Z itu pasti akan seperti itu gitu ya, karena ya itu tadi individual differences. Oke. Mungkin selanjutnya jadi penasaran nih Mbak gitu ya. Apa sebenarnya faktor yang mungkin membuat generasi-generasi ini jadi punya cukuplah perbedaan dalam perilakunya ketika di tempat kerja? Perbedaan itu bisa karena ini. Gen Z itu dibesarkan oleh orang tua dari generasi milenial. Terkadang kita itu belajar dari orang tua kita tuh bagaimana men-treat kita. Sering gak sih kita melihat orang tua kita tuh seperti ini dan kita merasa bahwa aku gak mau kayak gitu. Itu yang membuat tiap generasi itu memiliki perbedaan karakter. Karena kadang kita belajar dari karakter di generasi sebelumnya itu seperti itu. Jadi contohnya kayak tadi ya, di milenial itu mereka lebih suka multiple job roles. Nah, dari generasi Z belajar nih, ngapain sih aku harus kerja dari banyak tempat, mending aku kerja di satu tempat, tapi itu memang valuable buat aku, daripada aku menyiksa diri untuk kerja di beberapa tempat. Misalnya seperti itu. Jadi, mereka belajar dari generasi sebelumnya seperti apa, dan mereka pengen aku tuh lebih baik lah dari mereka, gitu. Itu yang membuat hal itu berbeda. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor macam-macam ya, ada faktor teknologi, faktor lingkungan, itu juga berpengaruh sekali terhadap karakteristik seseorang. Oke. Nyontek dulu ya. Oke, nah itu tadi ya Mbak, kita udah belajar dan juga bahas berbagai macam karakter gitu ya, Gen Z di tempat kerja. Nah, tapi saya saya penasaran. Apa yang mungkin bisa saya lakukan ketika mungkin saya menjadi rekan Gen Z ketika bekerja, atau mungkin ketika mungkin nanti saya punya perusahaan misalnya gitu ya Mbak, untuk bisa memenuhi kebutuhan yang sebenarnya memang Gen Z butuhkan gitu. Jadi sebenarnya Gen Z itu butuhnya apa Mbak? Oke. Kalau ini aku baca dari data ya. Jadi ada survei gitu di LinkedIn itu tuh menanyakan, kamu tuh kalau kerja itu apa sih yang kamu butuhkan di tempat kerja? Ya, bukan gaji Mbak. Nomor satu bukan gaji. Nomor satu bukan gaji loh ternyata teman-teman. Penasaran? Apa coba? Nomor satu bukan gaji. Dan saya pun pernah melakukan polling gitu ya di LinkedIn ke follower saya, gitu ya. Itu tuh mengenai apa sih yang benar-benar kamu butuhkan di tempat kerja, itu yang pertama memang bukan gaji. Nah, kalau dari riset yang saya temui, ya ternyata yang pertama adalah kesempatan mereka untuk bertumbuh dan berkembang. I see. Jadi kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang itu seperti apa? Kalau tempat kerja atau perusahaan tempat teman-teman miliki itu belum memiliki jenjang karir, nah ini perlu diwaspadai nih. Kita perlu hati-hati nih, karena kita akan lebih sulit mencari talent atau orang yang bisa bergabung dengan perusahaan kita. Kita harus punya jenjang karir yang bagus gitu ya. Even teman-teman itu punya perusahaan yang mungkin masih bertumbuh dan berkembang, tapi buatlah jenjang karir gitu. Jadi sekarang jenjang karir itu gak hanya di instansi besar, tapi di instansi atau perusahaan yang baru bertumbuh pun itu perlu ada yang namanya jenjang karir. Karena itu menjadi kebutuhan dari teman-teman dari generasi Z. Oke, nah ini kita bisa langsung survei nih Mbak. Di ruangan ini ada beberapa Gen Z juga ya di balik kamera ini gitu. Gimana teman-teman? Apakah benar bahwa yang sebenarnya teman-teman butuhkan dalam berkarir itu adalah jenjang karirnya? Betul. 2000 Gen Z menyetujui. 2000 Gen Z menyetujui ini Mbak. Oke. Wah iya ya betul ya. Oke, terus lanjut Mbak, ada apa lagi sih yang dibutuhkan sama Gen Z ini? Ternyata ini tuh cocok Mbak sama teorinya Abraham Maslow. Wow. Oke. Maslow itu kan bilang ya, kalau kita itu mau, kan di situ ada kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi.
Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Di mana kebutuhan fisiologis itu ya seperti kita makan, minum, tempat tinggal itu masuk dalam kebutuhan fisiologis. Lalu naik lagi nih dari kebutuhan fisiologis ada kebutuhan keamanan. Gitu ya, kita ngerasa aman nggak sih untuk ada di tempat kerja itu? Ya. Yang ketiga adalah sosial, kemudian keempat adalah self-esteem, dan yang terakhir itu adalah self-actualization. Nah, si Gen Z ini, kita ngomongin soal jenjang karir ya, itu udah sampai tahap yang self-actualization gitu loh. Jadi mereka itu pengen bagaimana mereka itu bisa mengaktualisasi diri di tempat kerja. Nah, kita tuh harus bisa memenuhi itu semua. Jadi nggak cuma self-actualization, tapi juga kebutuhan fisiologis iya, kebutuhan keamanan iya, sosial iya, self-esteem iya. Semua itu perlu dipenuhi. Nah, bagaimana sih caranya memenuhi itu semua? Walaupun tadi itu kita ngomongin soal opportunity untuk dapetin jenjang karir ataupun development yang lebih tinggi gitu ya. Tapi kita juga perlu memperhatikan gajinya dia ya. Apalagi sekarang orang tuh sudah sangat mudah mengakses yang namanya peraturan perusahaan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, ini perlu diwaspadai karena beberapa perusahaan itu masih ada yang mereka tuh berani untuk memberikan gaji itu di bawah UMR. Nah, ini pasti ada orang yang aku gajinya di bawah UMR ya. Nah, itu kan sekarang juga sudah mulai banyak orang yang bisa speak up ya. Ketika ngomong kayak gitu, takutnya nanti dia bisa speak up di mana-mana. Nah, ini juga membuat citra perusahaan itu menjadi tidak baik di mata umum gitu. Jadi selain tadi opportunity untuk mendapatkan jenjang karir yang lebih luas, kita juga perlu memenuhi komponen-komponen yang lain. Jadi kalau teman-teman mau tadi ya bikin perusahaan atau punya perusahaan, kita patokannya sama Abraham Maslow aja deh. Abraham Maslow itu ada kebutuhan dasar manusia apa aja yang harus dipenuhi ya. Tadi kan ada fisiologis ya perlu dipenuhi, gaji, tunjangan perlulah dipenuhi sesuai dengan kebutuhan karyawannya teman-teman. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Di situ kita juga perlu memberikan rasa aman gitu ya. Jangan orang itu justru takut ketika masuk masuk kantor lihat atasannya galak banget nih, kan jadi gak aman gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang ya. Kalau kita melihat tim kita itu kurang optimal, berarti kan kita bisa belum memberikan feedback yang membangun gitu. Kebutuhan akan penghargaan atau kita bisa memberikan karyawan kita itu adalah rasa percaya diri. Gimana caranya kita bisa memberikan mereka rasa percaya diri? Kita kasihlah apresiasi setiap mereka mencapai target tertentu gitu. Baru yang terakhir juga tadi kebutuhan akan aktualisasi diri, kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi udah sampai tahap situ gitu loh untuk kebutuhan dasarnya teman-teman Gen Z gitu ya. Ini sebenarnya bukan hanya Gen Z ya, tapi semua generasi butuh akan hal itu. Cuman kalau sekarang kan orang udah mulai kritis dan mulai sadar akan literasi itu tuh bahwa itu adalah hal yang penting gitu. Sehingga itu menjadi lebih krusial itu. Nah, kemudian tadi ngomongin lagi ya kebutuhan yang kedua apa, kalau dari riset itu kompetitif, gaji yang kompetitif. Nah, itu ada yang nomor 2. Itu polling kedua yang banyak. Oke. Ini kalau berdasarkan riset. Tapi kalau di follower saya di LinkedIn itu ternyata di nomor 3. Jadi itu nomor 3. Yang kedua adalah leader yang suportif. Itu kalau dari polling saya ya dengan follower saya. Tapi kalau dari riset itu menemukan bahwa yang kedua adalah gaji yang kompetitif. Nah, gaji yang kompetitif ini juga kenapa ini penting ya, biasa kalau kita ketemu teman kadang-kadang kita ngomongin ya kamu gajinya berapa sih di sini, kamu di sini berapa sih dengan posisinya, jadi itu menjadi hal yang penting juga gitu. Nah, selanjutnya adalah excellent training and development program, di mana Gen Z itu juga ingin nih selain kebutuhan akan jenjang karir, mereka butuh perusahaan atau tempat kerja yang bisa memberikan pengembangan diri untuk mereka. Nah, kurang lebih seperti itu sih kalau itu dari 3 yang terbanyak yang mereka butuhkan. Oke, 3 terbanyak itu ya tadi ya. Udah jenjang karir, kemudian gaji yang kompetitif, dan juga yang terakhir apa, fasilitas untuk pengembangan diri ya. Gitu. Wow, good. Menarik sekali nih gitu ya. Mungkin ini juga bisa jadi insight juga ya buat teman-teman Gen Z yang sedang menonton gitu ya. Mungkin selama ini ada perasaan-perasaan yang kok kayaknya saya nggak cocok ya dengan tempat ini gitu, atau mungkin saya kok kurang serak ya bekerja di sini. Nah, barangkali ini jawabannya teman-teman, bahwa teman-teman mungkin belum menyadari gitu ya bahwa yang dibutuhkan sebenarnya barangkali ada gitu ya di antara hal ini. Oke, nah
tadi mungkin udah ada juga ya Mbak ya pesan untuk orang tua mungkin ya yang memiliki anak yang mungkin masuk ke dalam Gen Z seperti apa treatmentnya gitu ya, karena mungkin tadi kadang-kadang ada orang tua yang punya uh, keinginan untuk anaknya bisa punya karir atau memiliki karir yang sesuai dengan keinginan. Tapi dari sini semoga dari podcast ini bisa menjadi sebuah referensi juga untuk memahami bahwa oh ternyata anak-anak Gen Z memiliki referensi karir atau kebutuhan karir yang berbeda gitu ya, sehingga nanti bisa saling memahami. Kemudian tadi dari perspektif perusahaan juga bisa memenuhi kebutuhan Gen Z itu dengan cara seperti apa tadi ya Mbak. Yang terakhir mungkin ini adalah pesan-pesan untuk para mahasiswa yang mungkin menonton untuk mempersiapkan karirnya, atau juga dengan teman-teman yang sudah bekerja kemudian ingin bisa lebih maksimal atau optimal gitu di tempat kerjanya. Kira-kira apa yang harus disiapkan dan juga dilakukan? Monggo silakan Mbak. Oke, baik. Yang pertama, untuk teman-teman yang mau mempersiapkan kerja dulu ya. Yang pertama, boleh banget ketika teman-teman itu mau cari kerja, itu cari yang sesuai dengan minat kalian, potensi kalian, dan juga kompetensi kalian. Kalau dirasa memang teman-teman tuh pengen A gitu ya, tapi ternyata dari kompetensi yang teman-teman miliki tuh belum nyampe situ gitu ya. Berarti yang perlu dilakukan apa? Ikut training, terus juga bisa ikut webinar, atau mungkin cari networking yang bisa membantu teman-teman mengembangkan kompetensinya teman-teman. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga tidak hanya butuh orang lain memahami kita, tapi kita juga perlu memahami orang lain. Ketika masuk ke dunia kerja, teman-teman itu nggak semuanya itu ada di generasi Z gitu ya. Jadi mereka juga ada di generasi milenial. Teman-teman pun perlu paham mereka itu karakteristiknya seperti apa dan bagaimana kita men-treat atasan kita yang memiliki generasi milenial gitu ya. Menurut aku sih yang paling penting banget itu attitude, Mbak. Jadi itu penting banget, bahkan dari kita itu ikut rekrutmen, itu aku sering banget nemuin kandidat yang secara attitude itu kurang. Nah, ketika attitude-nya kurang, jujur, mau teman-teman itu sepinter apapun, itu kayak bisa lewat gitu loh, bisa digantikan dengan kandidat lain yang mungkin tidak lebih pintar dari teman-teman tapi memiliki attitude yang bagus. Karena attitude itu sulit untuk diubah, tapi kalau masalah kompetensi, masalah kecerdasan, masalah kompetensi, masalah keahlian itu bisa dikembangkan. Jadi attitude itu penting banget, bagaimana kita itu berkomunikasi ya. Nah, ngomongin soal komunikasi, nah gimana nih caranya kita itu bisa komunikasi secara lancar sama orang-orang yang memang memiliki generasi yang beda dengan kita. Banyak-banyak ketemu orang. Semakin banyak kita bertemu dengan orang, semakin banyak kita ketemu orang yang memiliki perbedaan karakter dan kepribadian, itu melatih kita untuk bisa beradaptasi dan memahami orang lain dari sudut pandang yang berbeda. Nah, yang ketiga ya, ngomongin soal value tadi, berarti artinya teman-teman yang mau cari kerja, carilah perusahaan yang memang sesuai dengan value-nya teman-teman atau enggak. Dan cara carinya tuh gimana? Yang pertama kita perlu tahu dulu tentang diri kita tuh seperti apa. Nah, untuk kita perlu tahu diri kita itu seperti apa, itu kita perlu melakukan yang namanya assessment. Nah, kalau kita ngomongin soal assessment, kita nge-assessment diri sendiri itu kan kurang objektif ya. Nah, saran saya, teman-teman bisa menggunakan jasa profesional, misalnya menggunakan psikolog gitu ya, untuk menilai sebenarnya diri teman-teman itu seperti apa. Minatnya. Ya, di sini kayak bisa difasilitasi ya Mbak ya untuk asesmen kayak gitu kan. Nanti lanjut layanan di Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Nah, yang kedua selain kita mengetahui diri kita itu seperti apa, selanjutnya adalah kita cari perusahaan yang memang cocok dengan value-nya kita. Misalnya nih, kalau teman-teman itu kurang suka dengan pekerjaan yang administratif, lebih suka kerjaan yang pergerakannya cepat, terus habis itu teknologi based. Nah, silakan teman-teman bisa daftar di perusahaan seperti startup ataupun perusahaan di bidang IT seperti itu. Ya. Nah, sebaliknya kalau teman-teman itu lebih suka kerjaan yang stabil, kemudian suka hal-hal yang administratif dan perubahannya tidak terlalu signifikan gitu ya. Nah, silahkan bisa mendaftar di perusahaan seperti instansi pemerintahan ataupun instansi dalam negeri.
Setelah teman-teman tahu diri teman-teman itu seperti apa, silahkan bisa cari perusahaan yang memang cocok dengan value-nya teman-teman. Caranya cari perusahaan yang sesuai dengan value kita itu gimana? Biasanya kalau kita itu mau rekrutmen, biasanya kalau kita mau ikut rekrutmen, itu kita bisa cek di websitenya mereka. Mereka biasanya memiliki profil perusahaan ya, seperti visi, misi, value. Nah itu dicari tuh apakah value perusahaan itu sesuai nggak sama diri ya teman-teman. Atau teman-teman bisa juga cari di LinkedIn gitu ya, orang yang bekerja di situ itu rata-rata orang yang seperti apa gitu sih. Wow. Tuh, nah itu sih mungkin 3 hal itu ya, dari attitude, kemudian value, dan juga yang terakhir adalah sesuai dengan passion dan juga minatnya teman-teman. Wow, menarik sekali, luar biasa. Semoga tips ini bisa jadi salah satu insight buat teman-teman Gen Z yang menonton untuk mempersiapkan karirnya ya, Mbak Hasna ya. Oh iya, tadi kalau dari sisi orang tua udah ada gitu ya tipsnya seperti apa untuk bisa memahami Gen Z. Kemudian tadi persiapan karir dari teman-teman Gen Z juga sudah ada tipsnya dari Mbak Hasna sendiri. Kemudian ini yang terakhir mungkin Mbak, kalau dari sisi perusahaan gitu ya, gimana sih caranya mungkin tipsnya untuk bisa mengelola Gen Z di tempat kerjanya? Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin sekarang bekerja sebagai HRD ataupun memiliki perusahaan gitu ya, yang pertama tadi kan udah tahu ya karakteristik Gen Z itu seperti apa. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ketika kita tahu karakteristik Gen Z, yang pertama teman-teman bisa lakukan adalah buatlah culture yang strong atau culture yang kuat. Oh, ya bagaimana cara menguatkan culture-nya ya, dibuat dalam program-program perusahaan, misalnya sering bikin employee gathering ataupun nanti juga sering bikin training buat teman-teman gitu. Nah, setelah teman-teman sering membuat culture yang kuat, selanjutnya adalah berikan pengarahan atau mentoring kepada generasi Z ini secara lebih intensif. Jadi teman-teman juga perlu menjadi leader yang suportif. Gitu. Karena supportive leader ini tadi akan bisa memberikan rasa aman dan nyaman pada karyawannya. Leader suportif bukan berarti leader yang ya udah deh kamu nggak bisa kayak gini, oke aku biarin aja, enggak gitu. Kita tetap memberikan target yang jelas gitu ya, dan bagaimana kita bisa memberikan mentoring serta coaching pada si karyawan ini gitu supaya mereka juga bisa optimal gitu. Nah yang selanjutnya adalah kita gunakan teknologi yang lebih canggih gitu ya, karena teman-teman juga nggak suka hal-hal yang ribet gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa membuat sistem kerja itu yang lebih efektif dan efisien. Nah yang selanjutnya adalah yang penting lagi ya, karena mereka itu kan juga butuh pengakuan gitu ya. Nah, kita bisa menghargai dan memberikan apresiasi terhadap apapun yang sudah mereka kerjakan. Jadi misalnya mereka itu sudah mencapai target tertentu. Nah, kita bisa tuh kasih apresiasi. Apresiasi itu nggak harus dengan bonus yang besar ya. Bisa dengan, oke, kamu aku traktir deh. Atau mungkin, oke, kamu pulang lebih awal boleh deh. Gitu, itu merupakan apresiasi. Iya, dan juga kita perlu mengetahui, kita perlu memberitahukan kenapa kita tuh mengapresiasi dia di bagian kerjaan yang mana. Jadi jangan sampai kita tuh mengapresiasi tapi karyawannya sendiri tuh nggak tahu apa yang diapresiasi gitu ya. Misalnya nih kalau dia sudah mencapai target, oh keren deh, bulan ini kamu bisa mencapai target, bahkan kamu lebih dari harapan kita. Oke deh kalau gitu aku kasih tiket kamu liburan ke Singapura misalnya kayak gitu. Karena sekarang udah mulai banyak tuh Mbak perusahaan-perusahaan yang memberikan bonus dan juga trik-trik seperti itu. Nah yang selanjutnya ya, kita bisa mengajak dan memimpin mereka untuk menjadi seorang leader gitu. Jadi karena mereka itu butuh pengembangan ya, tapi kalau mereka juga dikasih kesempatan untuk berkembang, itu juga lama-kelamaan akan membuat teman-teman Gen Z itu merasa bosan. Jadi kita bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi seorang leader. Bagaimana nih caranya kita itu bisa memberikan kesempatan mereka untuk menjadi seorang leader? Nah itu prosesnya panjang, gak bisa yang tiba-tiba oke, kamu aku angkat jadi supervisor, manager. Wah ini takutnya nanti perusahaannya gimana-gimana gitu ya. Jadi kita bisa yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu nih orang itu potensial nggak sih untuk menjadi seorang leader. Caranya gimana ya? Kemudian kita melakukan assessment karyawannya itu nanti seperti apa. Oh ternyata dia potensial nih. Kalau potensial, langkah selanjutnya apa ya yang bisa kita lakukan? Kita bisa memberikan pendampingan. Oke, kamu kita kasih dulu training leadership. Training ini dari mana? Kita bisa ambil trainer dari luar atau mungkin kita bisa menjadi trainer untuk dia gitu loh. Jadi ada prosesnya ya, kalau kita sebut biasanya individual development program gitu. Jadi IDP-nya tuh seperti apa supaya dia itu bisa sesuai dengan harapan perusahaan. Kebetulan kalau di layanan psikologi WAD itu ada yang bayar proses ke situ gitu.
untuk asesmennya nanti seperti apa, kemudian kalau mau dipromosikan itu nanti bagaimana gitu ya. Jadi itu beberapa perusahaan biasanya mereka menggunakan jasa dari luar ya, karena kalau dinilai dari perusahaannya sendiri kadang-kadang kurang objektif gitu loh. Jadi kadang-kadang butuh juga orang dari luar untuk bisa memberikan penilaian secara objektif terhadap karyawan ini gitu seperti apa. Gitu sih, sejauh itu sih. Sejauh itu ya, wow, luar biasa itu ya. Good, thank you banget Mbak Hasna sudah main ke podcast kita. Tadi udah lengkap sekali teman-teman. Jadi dari tips buat teman-teman mempersiapkan karir gitu ya, tips juga buat perusahaan yang mungkin atau HR yang hari ini sedang menonton gitu ya Mbak ya. Tipsnya untuk bisa mengelola Gen Z. Nah mungkin juga untuk calon-calon mahasiswa yang juga mungkin kepoin YouTube-nya Fakultas Psikologi, terus wah itu belajar begitu tuh ada di psikologi ya gitu ya. Iya, itu namanya fokusnya psikologi industri dan juga organisasi. Selain ini nanti kita akan coba bahas ilmu-ilmu psikologi dari tema-tema yang lain ya gitu ya teman-teman. Tidak hanya di industri saja, ada klinis, pendidikan, sosial, dan masih banyak rumpun lagi, misalnya perkembangan dan lainnya. Oke, silakan diminum dulu Mbak. Yes. Seadanya. Enak ini. Oh ya, oke, ya. Oke, silakan. Ya kalau begitu terima kasih untuk Mbak Hasna sudah datang ke ruangan kita, udah main-main dan juga membagikan berbagai informasi. Semoga jadi berkah, jadi amal baik buat Mbak Hasna dan juga jadi insight yang berarti buat teman-teman semua gitu. Oke. Saya Rinda Kumalawati sebagai host pada sore hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.